Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada virtual Zoom kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Direktur PT Nusa Mandalika, Bapak Ridho Utomo MA, yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada acara seminar dengan tema Mahasiswa Hebat Santun Berbahasa di Era Digital. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan satu profesi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan hari ini untuk hadir di virtual Zoom meeting ini. Salah satu disrupsi digital yang kurang mendapat penanganan serius adalah kesantunan dan karakter. Isu kesantunan dan karakter ini saya kira juga bagian dari disrupsi digital. Bahkan bisa menjadi sangat permanen dan fundamental sehingga sangat penting menjadi bagian dari program pendidikan kita. Sebagaimana kita ketahui, elemen inti, the core of element dari pendidikan adalah karakter. Jika kita merujuk pada kutipan yang menyatakan, education without character is not education at all. Kalau elemen ini dari pendidikan itu disruptif, kemudian kita menganggap bahwa seolah-olah itu tidak ada. Itu saya kira sebuah kesalahan besar. Perubahan sistem nilai dalam hal kesopanan, baik atau tidak baik, semestinya ada pijakan yang lebih jelas. Hal ini mengingat Indonesia adalah syarat keragaman budaya. Boleh Anda mengglobal, bergaul dengan siapapun, tetapi pijakan nilai-nilai keindonesiaannya jangan dilupakan. Jangan terbawa arus apalagi yang negatif. Salah satu hal yang mendorong diskusi ini adalah hasil survei yang dilakukan oleh Microsoft di Asia Pasifik, yang secara ringkas mengatakan bahwa tingkat kesantunan digital atau digital civility dari masyarakat Indonesia paling rendah se-Asia Tenggara. Hasil survei dari Microsoft salah satunya menunjukkan bahwa tingkat kesantunan kita dalam konteks digital itu kurang menggembirakan. Tentu saja ini sangat debatable karena di media massa, media sosial itu cukup mengundang pro dan kontra terhadap hasil dari survei Microsoft. Tetapi kita dapat mengambil sebagai bahan masukan terutama untuk memperkuat pendidikan karakter dalam konteks kebijakan Kementerian Pendidikan. Media sosial telah menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari, terutama bagi pelajar dan mahasiswa. Untuk itu, kesantunan dalam memanfaatkan media digital, khususnya media sosial, perlu ditekankan dalam pendidikan karakter, terutama di zaman digital saat ini. Ada 4 hal yang dianjurkan dalam pemanfaatan media digital. Hal inilah yang menjadi tantangan dari Microsoft. Di antaranya adalah penerapan aturan untuk saling menghargai dan menghormati orang lain sebelum atau sesudah merespon, menghormati adanya perbedaan sebelum menjawab atau merespon. Henti sejenak. Di Indonesia populer dengan istilah tabayun serta bagaimana kita membela diri kita sendiri dan orang lain saat kita melihat ada seseorang atau pihak yang dilakukan secara tidak adil dan tidak benar. Remaja yang berusia 13 hingga 17 tahun memiliki tingkat kesantunan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan segmen usia lainnya. Para remaja dinilai berani menerapkan 4 anjuran dalam pemanfaatan media sosial karena anak-anak itu lebih bisa menghargai privasi orang lain, membela diri ketika diserang secara daring, berhenti sebelum merespon untuk memikirkan benar tidaknya dan menghargai perbedaan pendapat. Literasi media secara umum, yakni kemampuan seseorang dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memproduksi media, termasuk meningkatkan manfaat dan meminimalkan risiko dalam menggunakan media. Mencermati perkembangan zaman, pentingnya kemampuan individu dalam mengevaluasi pesan dan konten yang tertepat atau tersebar di media massa, melindungi privasi dan identitas diri, serta kecerdasan dalam mengunggah dan berkomentar.
Kalau kita bicara peran orang dewasa, ada keluarga dan sekolah yang berperan dalam kesantunan menggunakan media digital. Bagaimana caranya? Pertama, membuat kesepakatan, dan kedua, cegah penyebaran rumor dengan melakukan cek dan cek ulang sebelum menyebarkan. Hal ini dianjurkan dengan memberikan koreksi dengan memberikan fakta. Dalam menghadapi era disrupsi, kita harus mempersiapkan berbagai cara untuk bergerak dan berhasil dengan mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan media digital ini. Dengan bijaksana, peran dari orang tua dan guru harus saling melengkapi dan bersamaan dalam memberikan pemahaman dan pengawasan kepada anak dalam hal penggunaan media TIK. Kemudian, harus ada pelatihan dan pendampingan terhadap pemahaman tentang media teknologi informasi komunikasi sendiri, tidak hanya ke murid ataupun mahasiswa, tetapi kepada orang tua dan tenaga pendidik pun perlu dilakukan. Terakhir, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan virtual Zoom ini. Demikianlah kiranya sambutan yang perlu saya sampaikan. Atas segala kekhilafan dan kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.